Oh ya sorry, layarnya gue kurang ke ini ya. Ya, layar kan pas tengah. Sorry, gue tadi nggak lihat. Nah, materinya nanti gue bakal ada beberapa sesi ya. Jadi bakal ada sesi yang pertama itu adalah penjelasan gue ke kalian ya, terutama tentang cara ngitung bonus yang Bigo kasih atau cara ngitung bin sekalian ya. Terus yang kedua, gue bakal jelas cara withdraw, terus cara exchange kalau misalnya kalian mau exchange diamond gitu ya. Jadi nanti bakal ada beberapa sesi. Nah tadi dua sesi. Nah sesi yang ketiga itu bakal ada penjelasan tentang gimana caranya kalian biar room kalian itu bersih, rame, rapi, dan enak dilihatnya gitu. Nah yang keempat adalah nanti kita bakal tanya jawab ya, sesi tanya jawab apa aja yang misalkan kalian belum ngerti atau enggak misalkan kalian ada yang belum kalian pahami selama main Bigo gitu ya. Nah kalau misalkan kalian nih di minggu lalu ikutan juga, ini materinya sama tapi ada beberapa yang gue tambahin lagi karena kayaknya di minggu lalu itu ada beberapa materi juga lupa Pak gurunya juga lupa gitu ya. Jadi sangat disarankan buat teman-teman ikutan sesinya sampai sesi tanya jawab. Oke. Nah, sekarang kan kalian udah lolos nih sebagai official host ya. Kalian kan daftar di agency atau di manajemen. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian tahu nih sebagai official host. Oke. Nah, ini gue geser dulu layarnya ke sebelah sini ya. Benernya apa aja sih poin yang penting yang harus diketahui sama host? Nah, poin pentingnya adalah yang pertama, host itu harus tahu banget atau harus kenal sama aplikasi Bigo Live itu sendiri. Ya, kalian tuh harus tahu Bigo Live itu perusahaan kayak gimana atau kantornya tuh ada di mana ya, atau cara mainnya tuh kayak gimana sih Bigo Live itu. Nah, kalian harus tahu. Ya, nah, ini gue kasih tahu sedikit tentang kalian soal Bigo sebagai perusahaan itu sendiri. Ya, jadi ini gue agak zoom dikit ya, mungkin kayaknya biar kalian tuh agak kelihatan. Nah, Bigo sendiri itu nama perusahaannya itu Bigo Technology Limited atau Bigo Technology Ltd. Ya, jadi perusahaan kita itu berbasis internet, ya iyalah namanya juga aplikasi live streaming kan. Nah kantor pusat kita itu ada di Singapura ya, jadi kantor pusat itu bukan di Indonesia, kantor pusatnya ada di Singapura. Kantor yang ada di Indonesia itu cuma kantor-kantor cabang aja atau kantor perwakilan ya. Nah terus yang di Jakarta ini kantornya ada di mana kak? Yang di Jakarta ini kantornya ada di Jakarta Selatan ya, tempatnya di Mega Kuningan. Tapi kalau misalkan kalian kepo sama kantornya, sementara kantor Bigo itu lagi tutup ya, lagi tutup karena apa? Karena COVID. Ya, jadi semua karyawan working from home ya, WFH, semuanya kerja di rumah. Ini gue lagi ada di kantor Bigo. Kenapa gue ke kantor? Karena ya demi demi ngasih training, demi ngasih materi tuh yang lebih jelas, yang lebih enak gitu. Ya kalau di kamar gue kan kalian pasti bosen tuh ngeliatin Gundam gue doang kan. Nah kalau di sini tuh enak pemandangannya, gedung-gedung gitu. Jadi gue pengen pemandangannya beda aja. Ya. Nah tadi sekilas tentang perusahaan Bigo itu sendiri. Ya. Intinya sih visi dan misi Bigo itu adalah biar jadi aplikasi nomor satu lah intinya di dunia. Ya itu. Nah terus sebentar. Nah mungkin beberapa dari kalian itu masih ada yang kurang paham dunia live streaming itu dunia yang kayak gimana sih, atau aplikasi live streaming itu kayak gimana gitu. Nah aplikasi live streaming itu sebenarnya aplikasi konten video ya isinya, tapi konten videonya itu sifatnya siaran langsung. Ya kalau misalkan kayak kalian sering nonton beritanya live atau berita laporan langsung ya. Nah kurang lebih sama seperti itu, tapi di sini yang jadi penyiarnya ya, yang jadi talentnya adalah host atau adalah kalian gitu.
Nah, di Bigo itu ada beberapa kategori pembagian pengguna ya. Yang pertama itu official host, yang kedua agency atau manajemen, yang ketiga family, yang keempat adalah spender. Ya, jadi ada 4 ya, official host, agency atau manajemen, family, dan spender ya. Jadi ada 4. Nah, kalau official loss itu yang seperti apa sih Kak? Official loss itu adalah kayak di sini contoh nih, ini orang yang nge-live ya. Di sini apa namanya? Dia yang melakukan siarannya atau dia yang punya konten ya, atau dia yang nge-live ya. Kayak misalkan kalian nih official host, kalian live. Nah, itu kalian namanya official host. Oke, ada juga sebenarnya pengguna yang nge-host tapi bukan official. Ya, banyak juga yang kayak gitu, tapi di sini banyak rata-rata itu official host semua. Oh sorry, suaranya kebesarannya. Nah, ini gue kecilin dulu suaranya. Nah, tadi adalah official host. Sekarang manajemen atau agency. Manajemen atau agency itu adalah kayak kantornya ya, atau kayak yang ngenaungin kayak kalian ya. Jadi misalkan kalian daftar nih, mau daftar sebagai host di Bigo. Daftarnya itu harus lewat manajemen. Nanti manajemen kalian atau agensi kalian yang mendaftarkan ke Bigonya gitu. Jadi kalian tektokannya itu sama manajemen atau sama agensi gitu ya. Jadi manajemen sama agensi itu sama loh guys. Jadi jangan dikira manajemen dan agensi itu beda. Tapi manajemen sama agensi itu sama ya. Kadang ada official host tuh yang masih bingung sebenarnya agensi sama manajemen itu beda atau sama nggak sih? Nah, itu adalah yang istilah yang sama ya, cuma beda sebutan aja. Nah, tadi manajemen, terus official host, sekarang ada yang namanya family. Nah, family itu berbeda sama manajemen atau agency. Ya, family itu fungsinya atau istilahnya itu adalah komunitasnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian nih misalkan kalian punya mobil Avanza. Nah, kalian itu masuk ke komunitas owner Avanza. Nah, komunitasnya itulah yang disebut family gitu. Jadi di sini tuh ada beberapa family yang terkenal ya, kalian bisa cek di family, di menu family. Fungsinya family itu adalah kalian untuk kenalan sama spender-spender, sama official host dari manajemen lain, sama orang-orang yang ada di Bigo gitu ya. Cuman banyak istilah yang bilang family itu adalah tempat mencari support ya. Jadi kalau misalkan kalian suka join di family, itu pasti banyak banget spender dari family yang nge-support kalian ya, selain dari manajemen gitu ya. Jadi family itu intinya kayak klan ya, kayak suku kalian gitu. Nah, terus tadi udah family, manajemen, host, sekarang yang terakhir adalah spender. Ya, spender itu apa sih Kak? Spender itu adalah orang atau pengguna Bigo yang suka top up dan suka sawer ke room host. Ya, misalkan di sini ada spender besar ya. Spender besar itu namanya kalau nggak salah Bang Gembel. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa Bang Gembel disebutnya spender? Karena dia suka sawer ke host-host yang lagi live di Bigo gitu. Nah, spender nggak cuma satu, spender itu ada banyak ya, dan kalian juga bisa dapetin spender kalian juga, atau kalian bisa punya spender masing-masing gitu. Nah, jadi spender itu adalah orang yang support kalian pada intinya gitu. Oke. Nah, terus gimana sih apa namanya cara ngedapetin uang di Bigo? Nah, kan kalian udah daftar nih jadi official host ya kan. Kalau udah daftar nih jadi official host, nah terus tahap selanjutnya gimana cara kalian ketika udah daftar jadi host, udah lolos pendaftaran, kalian bisa dapat duit di sini. Nah, cara ngedapetin duit di Bigo itu gampang susah sebenarnya ya. Kenapa? Karena yang pertama, kalian itu di sini ada targetnya. Ya, nanti gue kasih tahu targetnya apa aja. Mungkin juga dari kalian ada yang udah dikasih tahu sama agensi kalian atau sama manajemen kalian. Ya, pada intinya di sini adalah kalian harus live di Bigo ya. Kalian harus aktif kayak gue gini nge-live ya, siaran tiap hari sampai dapat viewers atau penonton yang mau top up diamond ya.
Jadi di sini ada yang namanya top up diamond. Diamond ini fungsinya apa kak? Diamond ini fungsinya untuk nyawer ya, atau untuk nge-gift, atau untuk support official host. Ya, jadi kalian harus cari orang yang mau top up buat kalian gitu. Nah, kalau orang yang udah top up, nanti dia bisa sawer ke kalian. Nah, dari diamond yang disawer sama penonton itu jadi masuknya beans. Oke. Nah, jadi beans inilah yang nanti bakal jadi duit kalian. Ya, semakin banyak beans yang kalian dapat, semakin besar juga pendapatan kalian. Nah, kak, gue udah dapet nih spender atau viewers gue yang top up. Terus dia udah sawer ke gue. Terus dia sering banget lah support gue. Nah, beansnya ini gimana kak caranya di duit biar masuk ke rekening gue? Nah, ini gue kasih tahu. Di Bigo itu tahapannya cukup simpel ya. Jadi setelah kalian dapat saweran, kalian kan dapat beans ya. Nah, sawerannya itu adalah 1 diamond sama dengan 1 beans. Jadi ketika kalian disawer 1000 diamond, maka kalian mendapatkan 1000 beans ya. Begitupun seterusnya ya. Nah, setelah kalian dapat beans banyak, kan nggak mungkin langsung masuk ke rekening kalian ya kan. Nah, prosesnya itu namanya exchange atau withdraw ya. Disebutannya itu sih withdraw sih lebih enak, atau disebutannya itu WD. Nah, lebih enak disingkatnya. Nah, WD ini itu adalah istilah penarikan beans kalian menjadi duit ke rekening kalian. Ya. Nah, kalau exchange itu dari beans ke diamond, dan itu biasanya jarang dilakukan sama host. Ya, karena kenapa? Ya masa kalian beans kalian kan duit nih, masa kalian mau sih dijadiin diamond gitu. Lebih enak kan ditarik jadi duit gitu ya. Jadi jarang banget official host itu melakukan exchange ya, kecuali lagi event, kecuali atau lagi ngapain gitu. Nah, biasanya tuh official host itu beansnya di WD atau di withdraw. Terus selain di WD, nanti juga kalian bakal bisa milih metode pencairannya ya. Di sini ada 3, tapi sekarang yang aktif hanya ada 2. International Bank Transfer ini udah nggak berlaku ya guys. Jadi cuma ada Pioneer sama RWLX. Nah, dua-dua ini nih, ini yang paling sering dipakai sama semua official host Bigo, bahkan sama agency. Ya, International Bank Transfer ini udah nggak berlaku karena lebih lama pencairannya. Makanya rata-rata pada pakainya Pioneer sama RWLX. Jadi kalau misalkan nanti kalian dapat beans, kalian mau exchange atau kalian mau withdraw, pilihnya Pioneer atau RWLX aja. Semuanya sama. Ya, nanti gue jelasin metodenya gimana, tata caranya kayak gimana. Sekarang lanjut memahami policy di Bigo ya. Nah, setelah kalian daftar, kalian kan pasti dijelasin tuh sama agensi kalian bonus-bonusnya, target-targetnya ya enggak? Atau jangan-jangan ada di sini official host yang daftar tapi nggak dijelasin sama agensinya. Ada nggak kira-kira? Kalau misalkan anilin nih agensinya nih, karena masa agensinya nggak ngejelasin sih gitu ya. Jadi ini agensi wajib banget ya ngejelasin ini ke host ya. Nah, sekarang gue bakal jelasin lagi ke host-host yang ada di sini biar kalian tuh lebih paham gitu. Kadang kan penjelasan agensi suka banyak penjelasannya tapi kalian juga kan masih kurang ngerti. Nah, ini gue tambahin penjelasan sedikit biar kalian tambah ngerti. Nah, ini adalah target table yang ada di Bigo ya. Ini ada komisi host, ini ada target hostnya, dan ini ada target dan siaran hostnya. Ya, semua targetnya itu 20 hari 50 jam. Ya. Terus target yang paling bawah itu ada 2000 sama 5000. Tapi 2000 dan 5000 ini hanya berlaku di 2 bulan awal aja. Artinya di bulan ketiga kalian nih sebagai official host harus minimal 10k ya biar dapat bonus dari Bigo gitu. Nah, ini ada level host yang paling tinggi targetnya yaitu 20 juta dengan komisinya itu 8 juta sekian. Ya, ini banyak banget. Nah, ini kan bin semua nih. Nah, gimana caranya sih Kak? Gue mau ngitung nih gaji gue di Bigo tuh gimana ya kalau misalkan dari bins ke rupiah. Nah, ini kan kalian udah pasti pada jelasin semua sama agensi-agensi kalian kan. Sekarang gue jelasin cara ngitung yang paling simpel. Kadang nih ada juga host yang suka nanya gue di line, Kak, hitungannya tuh gimana sih? Nah, padahal tuh agensinya udah ngejelasin. Ya, berarti memang hostnya aja yang susah buat memahami ya. Jadi
Ini gue bantu lagi host-hostnya biar hostnya tuh pinter ngitung-ngitung duit. Nah, memahami policy di Bigo. Gimana sih cara ngedapetin duit di Bigo? Nah, ini adalah salah satu contoh, ya ini salah satu contoh official host yang disawer sama spendernya. Ya, yang disawer sama spendernya. Terus, guys, jumlah pendapatan host tergantung pada beans yang didapat. Ya, jadi kalau misalkan kalian tiap hari dapat beans, artinya tiap minggu dapat beans banyak, sampai akhir bulan dapat beans banyak. Nah, itu sama aja kalian dapat pendapatannya tinggi. Ya, jadi semakin kalian dapat beans banyak, ya semakin tinggi juga gaji kalian atau bonus kalian gitu. Cara ngitungnya simpel banget. Ya, di sini udah ada keterangannya. Ya, 210 beans sama dengan 1 USD. Artinya, kalau kalian dapat 210 beans, nah artinya baru deh kalian dapat 1 USD. 1 USD itu sekarang kalau nggak salah kan dolar lagi turun nih, ya paling 14.000 sekian. Nah, tapi gue mau kasih contoh ke kalian, kita bikin dolarnya itu 14.000 biar nggak pusing hitungnya. Ya, jadi kita bikin 14.000 aja diratain. Nah, jadi artinya kalau misalkan kalian dapat 210, kalian baru dapat 14.000.